warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Yobi, kenalin aku Saski yang bakal nemenin kalian di podcast hari ini. Wah, gak kerasa sebentar lagi kita bakal ngejalanin UAS nih. Pasti teman-teman udah mulai belajar sama ngerjain project nih. Semangat ya teman-teman. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang super keren dan menginspirasi banget nih. Langsung aja kita sambut Bang Chan dan Bang Mengs. Halo Bang Chan dan Bang Mengs. Kenalin diri dulu dong Bang. Perkenalkan, nama saya Rahmansyah, biasa dipanggil Mangs di kolektif. Perkenalkan, nama saya Chan, biasa dipanggil Chan, dan saya salah satu orang yang bergerak di literasi Jalan Tarakan. Bang Chan sama Bang Mengs, makasih banget ya udah sempetin datang. Gimana nih kabarnya Bang? Ya, kabarnya alhamdulillah sedikit kurang sehat lah. Kalau saya sendiri alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja sih Bang? Kalau saya akhir-akhir ini sibuk, gak ada juga sih kesibukannya, palingan ya nyusun ke skripsi aja. Kalau saya sendiri kesibukan kerja tapi part time. Jadi di sisi lain bisalah kesana kemari. Oh iya Sobat POB, setelah aku cari tahu ternyata Bang Mangs dan Bang Chandra ini merupakan penggerak komunitas literasi jalanan yang ngebantu anak-anak di wilayah perbatasan. Wah, keren banget tuh kan, dan menarik banget nih untuk kita bahas di podcast hari ini. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong Bang Chan atau Bang Mangs ceritain gimana sih awal kebentuknya komunitas literasi jalanan ini? Awal terbentuknya literasi jalanan itu berawal dari tongkrongan ya. Jadi anak-anak muda yang suka nongkrong. Nah, jadi di situ statusnya ada yang masih sekolah dan kebanyakan itu baru-baru kuliah, serta pengangguran. Nah, jadi beberapa lama kita nongkrong sama-sama di warkop. Ada inisiatif untuk melapak buku. Jadi dari situ kita geraklah sama teman-teman. Bagaimana nih kita melapak, cari tempatnya di mana, terus sasarannya kemana. Nah, disitulah awal mula terbentuknya aktivitas literasi Jalan Tarakan. Kira-kira terbentuknya tuh tahun kapan ya Bang? Kalau tahunnya tuh tahun 2017 di tanggal 31 Agustus terbentuknya literasi Jalanan Tarakan. Wih, udah lama banget, sudah hampir 1 dekade ya Bang. Ya betul. Oh iya, waktu awal mula Abang bikin komunitas literasi jalan ini awalnya tuh cuman coba-coba terjun ke lapangan atau sempat bingung nih mau mulai dari mana? Awalnya sih salah satunya tuh dari keresahan juga lah. Keresahan kita semua. Karena melihat banyak anak-anak yang tidak dapat sekolah, mungkin faktor biaya. Nah, disitulah kita timbul untuk melakukan hal-hal yang demikian. Nah, pertama kali Abang tahu kondisi literasi anak-anak di perbatasan itu dari mana? Itu dari kawan-kawan yang pertama kali melakukan ekspedisi di Tapal Batas Sepatik. Itu kami mendapatkan informasi dari mereka. Dan kami juga belum pernah pergi ke tempat itu. Kami cuma dapat informasi dari kawan-kawan juga untuk bisa terjun ke sana nantinya. Baik Bang, terus ada nggak trik khusus biar kegiatan literasi itu tetap jalan, tapi fasilitas itu terbatas? Biar tetap jalan tuh yang penting semuanya kan berawal dari niat tuh. Terus rasa konsistennya tuh dalam menjalani hal-hal itu. Kalau dalam masalah waktu, kita juga biasa ngatur-ngatur waktu. Semacam mungkin ada beberapa kawan yang bisa, yang handle, atau mungkin ada beberapa kawan yang sibuk dengan beberapa kegiatannya. Intinya melapak itu sebisa mungkin tetap berjalan dalam setiap minggu. Wah, berarti setiap minggunya nih ada ya ngelapak. Sampai saat ini masih Bang? Alhamdulillah masih. Kalau boleh tahu lapaknya di mana aja sih Bang? Ya, kalau lapaknya kami tuh ada 2 wilayah. Yang pertama tuh di wilayah Karangrejo Taman Kuliner, yang kedua itu di Pantai Binalatung Pesisir di dekat Masjid
halaman masjid lah yang kami gunakan di situ di RT 11. Selama terjun langsung di komunitas literasi jalanan, ada nggak abang ngerasain manfaat baik itu untuk anak-anak atau diri abang sendiri? Kalau manfaat ada, karena kita tuh bisa lebih banyak bersyukur lah, karena kita sering melihat mereka kan. Iya. Jadi ada dalam hati tuh kayak ya bersyukurlah bisa sekolah, pernah belajar. Jadi contoh kecilnya kayak gitu, dan manfaatnya untuk anak-anak tuh yang kami ajari, alhamdulillah beberapa tuh sudah kuliah dan aktif di salah satu komunitas literasi di Tarakan. Jadi dia pernah datangin kami tuh, katanya, "Kak, pernah yang posting ini siapa?" katanya. Itu di foto postingan pertama literasi. Dia nanya, terus dia bilang, "Ini saya loh bang, masih ingat saya kah? Saya sudah kuliah," katanya ya. Berarti usia yang termasuk di dalam komunitas itu bebas ya, dari usia berapa aja? Ya bebas. Selama ngejalanin tuh ada nggak pengalaman yang paling berkesan selama ngejalanin literasi jalanan? Pengalamannya? Kalau pengalamannya sih ya banyak juga sih pengalaman yang berkesan tuh. Seperti kami ini selama melapak atau ekspedisi. Ini Bebas. Ekspedisi boleh. ya, pengalaman kalau kami ekspedisi tuh banyak lah yang berkesannya tuh. Contohnya seperti masyarakat yang ada di daerah sana tuh sangat berkesan kedatangan kami. Mereka belum kami balik tuh ke Tarakan, mereka sudah menanyakan bahwa kalian ini kapan lagi ke sini? Kami kan juga tidak bisa memastikan karena ada sebagian dari teman, ada yang kerja, ada yang kuliah. Kami mencocokkan waktu juga bagi teman-teman yang lainnya. Dari pengalaman ngebangun komunitas literasi jalanan ini, abang ada kepikiran nggak untuk nge-explore hal baru? Explore hal baru? Iya. Ada. Mungkin kita juga pengen lah pergi bergerak di daerah-daerah yang paling dalam. Pokoknya tempat-tempat tertinggal yang belum dijamah sama pendidikan. Kita tuh malah lebih pengen untuk masuk ke dalam sana, karena biar pemerintah lihatlah bagaimana kondisi orang-orang yang ada di sana. Apakah selama abang ngejalanin kegiatan komunitas literasi jalanan, ada upaya pemerintah nggak untuk mendorong atau mendukung kegiatan literasi jalanan ini, bang? Kalau selama ini dukungan dan dorongan dari pemerintah itu tidak ada. Jadi kami tuh ya bergerak sendiri. Apa yang kami punya itu yang kami pakai, berikan kepada anak-anak apa yang hasil ilmu kita lah, ilmu yang kita peroleh itu bisa kita salurkan sama anak-anak gitu. Jadi abang itu menyalurkan ilmu abang tuh untuk teman-teman komunitas ya. Nah, komunitas ini udah ngelakuin ekspedisi ke Kalimantan Utara aja atau di luar, bang? Boleh diceritain gimana ekspedisinya, bang? Kalau ekspedisi tuh dia tuh kegiatan tahunan ya. Jadi selama setahun tuh kita tuh bisa masuk desa 2-3 kali. Itu di luar daripada melapak. Jadi kita masuk nih, contoh kita ke desa mana? Ke desa ini. Jadi kita bermukim di sana selama 10 hari atau 2 minggu untuk belajar dan mengajar anak-anak di sana. Kita bukan hanya jadi seorang relawan di sana, bukan hanya jadi guru untuk anak-anak di sana. Jadi kita tuh belajar bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka bisa bertahan dalam situasi yang penuh keterbatasan. Jadi itu yang kita pelajari dari mereka. Nah, selama ngejalanin ekspedisi, kira-kira ada tantangan nggak yang berkesan selama ekspedisi itu? Ya kalau tantangan yang berkesan tuh palingan ya itu numpang sama orang lah. Kalau selama ekspedisi itu, karena kami memikirkan tuh jalan aja dulu, pulangnya nanti kita pikir. Oh iya, berarti jarang loh komunitas yang begitu ya. Karena kami berpikir begitu kan, jalan aja dulu, pulangnya nanti dipikir. Karena Tuhan kan juga tidak berdiam. Dia tetap bergerak kepada orang-orang yang berlaku baik. Yang penting yakin ya, bang. Ya, yakin. Karena hampir 9 tahun kita
buat kayak gitu ke ekspedisi modal yakin. Alhamdulillah pulang juga. Karena kita tuh yakin lah bahwa hal-hal baik tuh ketemunya sama yang baik juga. Pasti di setiap perjalanan ada uluran-uluran tangan. Iya. Nah, jadi ya, alhamdulillah kita ketemu sekarang. Iya bener. Kira-kira udah ekspedisi kemana aja bang? Alhamdulillah sudah lumayan banyak lah ya. Salah satunya tuh Liagu 3 kali, terus Desa Batu Pasu 3 kali, Pulau Sadau 2 kali, Tapal Batas sekali, Lodres tuh itu paling banyak Lodres tuh. Sebatik. Ya Sebatik sama daerah Malinau. Tulang setulang. Udah banyak banget ya bang. Nah kira-kira ada nggak ekspedisi selanjutnya nih bang? Ada. Ekspedisi selanjutnya tuh kita nyasar di 3 wilayah. Salah satunya tuh 4. Salah satunya Long Lake itu di daerah Malinau. Terus Desa Metut itu juga di Malinau. Kalau belum bisa kesampaian di sana, kita ke daerah Lodres, Sebatik. Kalau kejauhan, kita kembali ke Liagu. Oke. Kira-kira kapan tuh bang ekspedisinya? Siapa tahu teman-teman ada yang mau ikut kan? Oh boleh. Insya Allah tahun depan kan bang? Insya Allah Ya. tahun depan. Iya. Menyesuaikan waktu juga kan. Nah kalau misalnya dari masyarakat atau sobat Yobi nih yang lagi nonton pengen ikut ekspedisi, nah gimana cara gabungnya bang? Gabungnya tuh mudah aja. Yang penting datang aja kalau melapak. Simpelnya kayak gitu aja. Karena kita ndak punya banyak syarat ya untuk mau gabung di literasi itu. Terbuka aja untuk siapa. Kalau dia mau masuk silahkan. Keluar pun silahkan. Nggak apa-apa. Kami tidak ada paksaan untuk masuk Ya. keluar. Jadi keluar masuk bebas gitu ya bang? Bebas. Nah sobat Yobi, kita udah tanya-tanya banyak banget nih sama Bang Chan dan sama Bang Max. Mungkin kita lanjut ke segmen selanjutnya, itu segmen game. Jadi Bang Chan sama Bang Max kita bakal main game nih. Gamenya itu lanjutkan kalimatnya. Jadi saya akan ngomong satu kalimat, nanti Bang Max dan Bang Chan itu ngelanjutin dari kalimat yang saya sebutkan. Kita ke kalimat pertama. Anak perbatasan itu sebenarnya punya potensi besar. Hanya saja Terbatas dari segi fasilitas. Nah, kalau dari Bang Meng sih gimana nih? Kalau ya mereka sih pingin banyak belajar juga itu karena fasilitas mereka juga keterbatasan mereka banyak kan. Jadi mereka tuh belajar dengan apa adanya aja. Yang apa yang kami bawa dengan media-media belajar kami, itulah yang kami pakai sama mereka. Ternyata mereka tertarik dan dia bilang kalau bisa bang bawa bahan belajar lagi kalau datang ke sini buat anak-anak di sana. Mereka tuh sebenarnya pingin eksperimen segala. Kalimat selanjutnya. Kalau saya bisa bangun satu fasilitas literasi besok pagi, saya akan membuat rumah belajar buat anak-anak yang masih membutuhkan pendidikan. Wah, keren. Kalau dari Bang Chan gimana nih? Sama, ruangan tanpa jendela lah. Dia berbentuk ruangan, cuman jendelanya nggak ada. Kenapa nggak ada jendelanya, Bang? Biar lebih menarik. Karena sesuatu ruangan yang tertutup tuh kadang dianggap anak-anak tuh kurang menarik, kurang lebih bebas, kurang lebih leluasa. Jadi kayak gedung tanpa pintu dan tanpa jendela ya? Ya, Nah, terus gimana tuh Bang? Kalau ada maling masuk, mau maling buku gimana Bang? nggak apa-apa. Justru kalau orang mau maling buku, otomatis kan dia beranggapan bahwa buku itu lebih menarik. Nah, ketimbang dia curi uang, mending dia ngambil buku. Tapi jarang sih orang mau nyuri buku tuh jarang. Tapi kalau ada yang mau ambil ya nggak apa-apa. Kita persilahkan. Siapa tahu mau dicuri raknya juga kan gimana tuh Bang? Oke, kalimat selanjutnya. Hal yang bikin saya paling semangat saat mengajar anak perbatasan adalah siapa ngejawab dulu nih? Hal yang bikin saya semangat tuh
mereka tuh semacam apa, antusias lah kalau kami datang tuh kan. Mereka tuh semangat, kayak semacam effort lah mereka. Setiap kami datang tuh mereka tuh abang ini datang, mereka senang. Itulah yang buat kami merasa juga penuh semangat mengajar mereka. Kalau dari Bang Chan sendiri gimana tuh Bang? Iya, karena rasa semangat mereka tinggi dalam mencari ilmu, itu yang membuat kita tuh semangat datang di desa-desa mereka. Jujur nih, kalau kita pergi ke desa mereka kan, kita tuh biasa ngajar tuh di waktu sore tuh. Mereka tuh sudah mampir datang di tempat kami tinggal tuh di waktu siang. Nanyain, Kak, kami sudah boleh belajar nggak? Kadang kita masukin aja ke dalam rumah, mau belajar apa memang? Ayolah belajar. Nanti belajar rame-ramenya di sanggar seni atau di tempat lain. Jadi tinggi lah, walaupun fasilitas mereka tuh terbatas, namun tingkat semangat mereka untuk mencari ilmu tuh luar biasa. Nah, ini kalimat keempat. Kalau literasi dianggap sebuah jembatan, maka bagi anak perbatasan, jembatan itu maksudnya uluran tangan dari kami, Kak. Gitu. Iya. Ya. Sebenarnya kami juga datang ke tempat desa-desa mereka tuh tidak membawa tangan kosong. Kami membawakan berupa bantuan yang berisikan tuh pakaian layak pakai, buku-buku yang masih bisa dibaca buat anak-anak, dan hadiah-hadiah lainnya. Gitu. Ini kalimat kelima. Satu kata yang menggambarkan perjuangan anak perbatasan dalam mengejar pendidikan adalah Semangat belajar yang tinggi, walaupun penuh keterbatasan, mereka kadang juga tidak memikirkan fasilitas-fasilitas yang layak. Mereka tetap mau belajar, bagaimanapun kondisinya. Nah, kalimat keenam, kalimat terakhir nih. Kalau komunitas kami bisa berkembang lebih besar, hal pertama yang ingin kami lakukan adalah Pergi ke Gaza, ngajar anak-anak di sana. Kenapa langsung ke Gaza nih Bang? Faktor yang pertama tuh di sana kan punya banyak histori. Iya. Julukannya Palestina itu kan negeri para nabi. Iya. Bukan hanya untuk orang-orang Islam itu sendiri sejarah di sana. 3 sejarah umat-umat beragama. Jadi kalau mungkin nih ke sana, amin nih. Amin. Kalau mungkin itu kejadian kami ke sana, kita bisa lebih banyak belajar apa yang ada di sana dan melihat langsung bagaimana kondisi yang ada di sana. Jadi ketimpangan kan banyak terjadi di sana tuh. Benar. Apalagi banyak hal lah. Tapi kan ketimpangan di Indonesia juga ada tuh Bang. Bahkan bukan di daerah Kalimantan aja, di luar dari Kalimantan juga ada. Bahkan ada anak yang harus nyebrang sungai tuh buat belajar. Itu gimana tuh Bang? Apakah Abang mau di Indonesia dulu atau langsung ke Gaza nih? Yang pertama kita juga harus balas budi ke mereka. Negara yang pertama mengakui Indonesia ini merdeka bukan secara internasional. Kalau de facto tuh secara internasional apa de jure ya? Ada yang tahu? Tahu. Itu negara yang pertama mengakui Indonesia merdeka tuh Palestina. Dan mereka tuh berjuang mati-matian ngajak Liga Arab nih, negara-negara Arab untuk mengakui Indonesia sebagai negara mereka. Dan diakui oleh Mesir melalui internasional. Makanya Mesir tuh dijadikan sebagai negara pertama yang mengakui Indonesia secara internasional, secara de facto kan de jure. Nah, jadi kita berhutang budi lah pada mereka. Mereka mati-matian, buang harta. Ada kisah, coba baca lah. Nah, kalau untuk Bang Mangsdi sendiri gimana nih? Kalau impian saya mau ke Krayan sih. Ya, ke Krayan. Karena masing-masing orang kan berbeda perspektif lah. Karena saya memang dengan keterbatasan yang di Krayan itu tidak bisa menembus mobil atau motor ke sana. Mau tidak mau kita harus naik pesawat, dan biaya untuk naik pesawat itu tidak murah. Dan kami juga mempunyai keterbatasan di kolektif itu sendiri. Ya, itulah salah satu impian kami, mau ke Krayan untuk mengekspor lebih banyak di sana, melihat kondisi langsung di lapangan kan.
karena kebanyakan dari komunitas-komunitas literasi lainnya berbicara ya di kafe-kafe lah. Kalau kami ini langsung terjun ke lapangan melihat kondisi kan, bagaimana kondisi lapangan yang sebenar-benarnya lah. Itu sih. Oke, baik, terima kasih. Nah, teman-teman, itu segmen game tadi. Tapi sebelum kita ke pertanyaan terakhir, saya mau nanya nih, Bang. Kira-kira Abang tuh ada nggak ekspedisi pengen keluar selain di Kalimantan? Ada Kira-kira pengen kemana tuh, Bang? Kalau boleh tahu. ke daerah Papua. Kenapa di Papua, Bang? Di situ kan aksesnya tuh juga lumayan bagaimana ya? Belum merata lah. Fasilitas di sana tuh nggak jauh beda sama apa yang ada di pedalaman lah. Kalau Papua tuh cobalah nonton Laskar Pelangi di Timur Matahari, itu bagaimana mereka tuh kalau di Timur Matahari mereka tuh nunggu guru tuh. Jadi si bapak itu kan nanya terus tuh, adik-adik ini kenapa nggak sekolah, kenapa keluyuran? Kata si murid nih, guru kami belum datang, guru kami belum diantar. Nah, itu sebuah gambaran kecil bahwa di sana tuh perlu dijama oleh pendidikan, dan kita tidak bisa biarkan itu terjadi terus-menerus, karena kalau kita biarkan kan salah satu bentuk kezaliman manusia itu mengabaikan orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Kalau nggak salah di NTT tuh juga sama, dia kekurangan guru, kemudian untuk akses ke sekolah atau ke ke sekolah atau ke tempat dia belajar itu susah. Nah, Abang kira-kira mau nyoba ke sana nggak? Mau. Kalau ditanya mau nyoba explore ke tempat lain sih, kalau kami tuh berani, mau. Cuma kendalanya tuh masalahnya di finansial. Jujur selama kami ekspedisi, kami memang open donasi. Cuman tidak menutup kemungkinan untuk kami yang pergi di tim lapangan ini untuk mengeluarkan uang. Pasti kami mengeluarkan uang. Iya, betul. Pasti. Tapi kami fine aja. Kami merasa baik-baik aja karena kami senang terhadap apa yang kami lakukan. Mungkin kalau kami punya uang cukup, kami bisa kemana aja mungkin. Masalahnya sih di situ. Oke, kalau semisal Abang punya kesempatan datang nih ke daerah-daerah terpencil untuk jadi guru, kira-kira gimana tuh? Abang mau atau bagaimana? Dari Bang Mings dulu deh. Kalau dari saya, daerah-daerah terpencil tuh ya saya lebih suka lah dengan yang keterbatasan, yang tidak mempunyai jaringan internet, lampu, semua tuh. Karena disitulah kita bisa berbincang kepada masyarakat, mencari tahu kehidupan mereka bagaimana di dalam. Itu kan juga kita bisa sambil belajar, mereka belajar sama kita juga belajar sama mereka. Jadi kita datang ke tempatnya, ya bukan untuk merubah suatu kampung itulah. Iya. Kita datang ke tempatnya bagaimana kita bisa hidup bersama mereka, begitu. Jadi sama-sama belajar ya, Bang. Iya. Dari kita belajar, dari anak-anak itu juga belajar. Nah, kalau dari Bang Chan sendiri gimana tuh? Kalau ditugaskan di wilayah terpencil, Iya. mau sih kalau ditugaskan. Kalau kayak jadi delegasi kayak gitu kan, jadi guru di suatu wilayah, ya jadi volunteer. Mau. Karena jujur di daerah terpencil tuh tenang, beda lah sama di kota. Iya, setuju banget sih, Bang. Nah, itu hal pertama tuh, tenang. Dan yang kedua nyaman. Itu aja sih. Itu aja ya, Bang. Nah, itu tadi pertanyaan, dan sekarang pertanyaan terakhir sebagai penutup dari podcast hari ini. Mungkin ada pesan yang ingin Bang Mengs atau Bang Chan sampaikan untuk Sobat POB yang lagi dengerin atau masyarakat di Kota Tarakan ini. Enggak lah. Oke lah. Pesan-pesannya sih kita tidak memerlukan banyak skill atau kehebatan. Yang kita perlukan hanya sikap peduli. Dan melalui papan tulis, literasi jalanan mengajarkan banyak hal. Di ruangan tanpa jendela, di sekolah tanpa nama. Di apa? Di ruangan tanpa jendela, di sekolah tanpa nama.
Keren ya namanya. Di ruangan tanpa jendela. Kalau di Bang Mang sendiri gimana tuh? Nah, kalau dari saya, perspektif saya lah, kita harus melek lah tentang isu-isu pendidikan yang dimana mereka tuh masih membutuhkan pendidikan di pelosok-pelosok. Kita langsung terjun ke lapangan lah, melihat kondisi mereka, bagaimana kehidupan mereka di sana. Kalau kita berbicara teori-teori terus kan, tidak ada gunanya juga kan. Iya benar. Kalau kita langsung terjun ke lapangan, langsung lihat mereka, kondisi mereka di sana bagaimana. Wah keren banget nih statement dari Bang Chan dan Bang Max. Kita kasih tepuk tangan yang meriah yuk. Sebelum berakhir podcast hari ini, aku bakal infoin ke kalian bahwa kalian bisa berpartisipasi dalam ekspedisi literasi jalanan. Nah, untuk kalian yang mau mendonasikan alat tulis dan gambar, pakaian sekolah yang layak, maupun buku bacaan yang bermanfaat, kalian bisa langsung hubungi akun Instagram Literasi Jalanan TRKS. Nah, itu dia podcast hari ini. Buat teman-teman biar nggak ketinggalan, jangan lupa like, komen, share Instagram dan YouTube UKM Radio UBT. See you di podcast selanjutnya. Bye-bye. See you.